Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi ya, setelah melewati hari-hari luar biasa, hari Valentine, Imlek, sebentar lagi kita akan masih hari yang lebih besar lagi, Hari Raya Paskah ya. Dan kita percaya menjelang Hari Raya Paskah banyak peristiwa-peristiwa besar. Pujian tadi sudah nyatakan bahwa Amazing Grace, kasih Tuhan yang begitu amazing, gak masuk akal. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang hyper grace. Hyper grace lagi katanya. Kalau Allah kita bukan hyper grace, itu bukan Allah. Karena apa? Mana ada Allah di dunia ini yang mau mati bagi kita orang berdosa. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kita harus sungguh amat sangat bangga memiliki Allah seperti Dia. Enggak ada. Saya bilang tidak ada Allah di dunia ini yang mempunyai kedahsyatan yang luar biasa. Ya, saya ingat satu kasus atau satu kisah namanya John Newton. Siapa John Newton? John Newton adalah seorang kapten kapal di sebuah kapal ya. Dia sebagai kapal apa? Kapal yang membawa untuk budak-budak dijual. Kapalnya dari Afrika membawa manusia-manusia yang dianggap seperti binatang ya. Mereka dirantai seperti barang dagangan di dalam kapal. Budak-budak itu ditaruh di lantai kapal tapi dirantai. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film-film zaman dulu di kapal ya, mereka dikasih rantai dan dikasih kayak bola besi supaya mereka nggak lari. Jadi kalau satu kali kapal itu kena serangan musuh atau bajak laut, mereka lah yang pertama-tama bakal mati. Kenapa? Untuk lepasin rantai ini sangat tidak mungkin karena kuncinya dipegang oleh kapten kapal itu sendiri dan John Newton pegang hal itu. Banyak dari mereka yang mau sakit karena mereka makan hampir bilang makan seadanya, tapi tenaga mereka diperas begitu banyak, dipaksa begitu besar. Saya membayangkan satu keadaan kapal yang hanya pegang kayu, ya. Itu budak cuma badannya gede-gede ya. Terus makannya kapan nanti, pokoknya kayu dulu. Dan tidak sedikit dari mereka yang di kapal itu yang dalam perjalanan mati di perjalanan. Dalam situasi kondisi yang demikian, Newton tidak sama sekali tidak merasa tersentuh hatinya. Dan dia macam, it's okay, aku pembisnis, aku jual sesuai kebutuhan. Di Eropa banyak butuh tenaga gratis yang murah, aku bisa sediakan. Dari segi bisnis dia sangat diuntungkan, tapi dari segi kemanusiaan dia sama sekali tidak merasakan satu kesalahan atau merasa berdosa. Ya, maka tidak heran kalau dia disebut orang yang sangat berdosa dan sangat kasar. Dia pikir kalau aku nggak kasar, nggak tegas, budak-budak ini akan seenaknya saja. Nah, satu malam, waktu kapal itu sedang dari Afrika menuju ke satu negara lain yang membutuhkan budak-budak itu. Kapal itu dihajar, diterjang oleh badai yang begitu besar. Ya. Dan ombaknya begitu besar memukul badan lambung kapal. Dan kapal itu bergoyang begitu hebat. Nah, itu terjadi di lautan Atlantik pada tahun 1748. Karena ombak yang menghantam badan kapal itu hebat, air sebagian besar masuk ke dalam kapal. Semua penumpang yang ada di dalamnya sangat panik. Dan karena kapal yang dilihat hampir tenggelam. Dan di tengah kondisi seperti itu, John Newton berteriak, Tuhan kasihani aku. Orang yang kasar, yang beringas masih ingat Tuhan saat itu. Ya luar biasa. Dia bilang gini, inilah pertama kali dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu badai terus berlangsung sepanjang malam, dia berpikir, kali ini gue mati. Nggak ada kesempatan lagi. Ya. Nah, namun sepanjang malam badai begitu hebat menerjang. Tapi tiba-tiba nggak lama kemudian badai mereda.
dan kapal pun akhirnya selamat. Namun pengalaman malam itu sangat membekas di hati John Newton. Dan untuk pertama kali dia membaca Alkitab. Bapak Ibu orang Kristen jangan pikir mau kemana. Dia mungkin punya Alkitab, Bapak Ibu punya di iPhone, di Android, apa segala macam, punya Alkitab di dalamnya, belum tentu dibaca. Lihat aja, di download aja enggak. Ya, ini pun si John Newton baru kali ini dibilang, aku baca Alkitab. Waktu dia membaca, dia mendengar suara Tuhan di dalam hatinya. Ya, pelahan waktu dia renungkan firman, dia renungkan kejadian tadi sepanjang malam, dan waktu dia rasakan bahwa waktu dia berteriak, Tuhan kasihani aku, hatinya tersentuh. Dan saat itu, waktu hatinya disentuh oleh Tuhan, dia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. Ya, Newton menyadari bahwa selama ini dia menjual manusia, budak-budak itu begitu kasar, begitu seenaknya. Dan dia membayangkan padahal manusia yang dia jual itu adalah manusia yang paling dikasihi oleh Tuhan. Hatinya sangat hancur saat itu. Dia merasa sangat bersalah. Dia merasa, Tuhan, aku orang berdosa. Nah, sejak saat itu Newton mengambil keputusan yang sangat besar. Dia bilang, aku mau buang semua bisnis yang sangat busuk ini. Aku tidak mau bisnis seperti ini. Dan dia bilang begini, aku ngambil keputusan, aku mau berjalan bersama Tuhan dan menyerahkan dirinya dia sebagai hamba Tuhan, jadi seorang pendeta. Ya. Lalu bukan cuma keputusan itu saja, dia berjuang untuk menghapus semua yang namanya perdagangan budak. Dan dia bersama teman-temannya yang juga seorang tokoh politik di Inggris, namanya William Wilberforce. Dia bilang gini, dengan William inilah John Newton berhasil menghapus perdagangan budak di Mesir, di Inggris ya saat itu. Nah, dari semua kejadian yang ada itu, waktu dia sedang merasakan kebaikan Tuhan, dia merasakan semua kasih yang Tuhan begitu besar. Ada satu lagu tangisan pertobatan dia, dan lagu itu yang adalah Amazing Grace. Ya, lagu inilah yang didapat bahwa dia merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu ajaib. Ajaib bagi semua orang. Menyelamatkan semua orang. Seperti saya, kata si John Newton. Dulu aku hilang. I once was lost. But now I found. Dia bilang, aku sekarang ditemukan kembali. Dulu aku buta, gak bisa melihat kebaikan Tuhan, sekarang mataku tercelik melihat semua kasih Tuhan. Dan bayangan inilah yang terus memenuhi setiap hati pikirannya. Sebagai seorang yang dulu pernah menjual manusia, Tuhan tidak menghancurkannya. Bahkan Tuhan memanggilnya, Tuhan merangkulnya. Dan waktu ketika dia datang dan dia mendengar suaranya, hidup Newton berubah. Dari pedagang budak menjadi pembawa kasih karunia. Oleh karena itu, pagi hari ini, ya, hidup kita pun bisa dipulihkan pada saat kita datang dan mendengar suaranya Dia. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang rusak yang tidak bisa dipulihkan. Waktu kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya, kita akan mengalami kehidupan yang baru bersama Dia. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi masalah terbesar di dalam kehidupan manusia bukan karena mereka tidak datang pada Tuhan. Tapi waktu mereka datang pada Tuhan, mereka tidak mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Mereka sibuk dengan mau dengar suara yang bising di luar. Ya, manusia sering apa? Next kita lihat. Manusia sering melihat atau mengejar sesuatu yang tidak pernah memberikan mereka kepuasan yang sepenuhnya. Mereka hanya mencari semua kepuasan yang sifatnya sementara sesaat saja. Ya, padahal ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup atau bisa merubah keadaanmu.
Tapi pada waktu kita mendengar suara Tuhan, Dia bukan hanya sanggup mengubah keadaan, tapi dapat mengubah hidup kita. Saya teringat bagaimana amazing grace ini terjadi ya. Berkali-kali saya mengalami yang namanya nyaris luput. Tahun 90 saya nyaris di jalan tol. Mengalami kecelakaan begitu parah. Dashboard mobil Grand Civic punya calon ipar saya patah jadi 2 ya. Tapi satu luka pun tidak ada di situ. Saya setir saat itu, satu luka pun tidak ada. Saya hanya kehilangan yang namanya kacamata. Kacamata saya mental, saya nggak bisa lihat. Saya pikir dulu aku buta, aku seperti orang buta karena tengah di jalan tol gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa. Bukan saya buta, karena saya nggak bisa lihat karena kaca minus saya hilang. Wah, ya. Tapi itu pun saya berteriak seperti si John Newton. Yesus tolong. Kata-kata itu menyelamatkan saya. Dan waktu kerusuhan tahun 99, saya nyebrang dengan kapal 22 jam, Tuhan Yesus tolong. Bahkan yang terakhir, harus terakhir. Ya. Waktu COVID kemarin, ya, saya mengalami namanya amazing grace. Kasih Tuhan yang nggak masuk akal. Dokter udah bilang nggak mungkin, mana bisa, nggak ada harapan, kata-kata semua. Tapi dia bilang, aku harusnya terhilang, tapi aku ditemukan oleh Tuhan kembali, oleh kasih yang begitu luar biasa. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan dan mendengar apa yang Dia katakan, hidupmu pasti berubah. Ya, kalau nggak berubah, jangan-jangan masih ada headset di sini. Sehingga kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, haleluya. Dan hari ini kita bisa melihat, datanglah padaku, dengarlah apa yang Dia katakan. Ya, kita mau lihat bagaimana Allah yang dahsyat, yang luar biasa bekerja atas hidup kita. Yes. Next kita lihat. Nah, lalu. Tanya masalah terbesar kita. Saya bilang, kita boleh berdoa. Tuhan mau ngomong, headsetnya masih ada di kuping. Tapi Tuhan berbicara di hati kita. Puji Tuhan ya, sekalipun headset masih nempel, Tuhan masih bisa berbicara di hati kita. Selama hati kita mau terbuka. Oke, puji Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita selalu kita dimulai dengan 3 langkah ini. Kita datang, mendengar, dan hidup dalam ketaatan, maka semuanya Tuhan yang bagian, Tuhan yang menyelesaikan. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman. Saya sangat diberkati dengan ayat firman ini. Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Wow, ya ini. Simak baik-baik. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah. Ya, maka kamu akan hidup. Oh. Firman Tuhan bilang, sedengkan. Saya bilang kalau bahasa di daerah saya beda ya, sedengkan tuh condongkan. Jadi itu bukan satu bukan satu yang pasif, tapi satu tindakan aktif. Kita yang harus mendekatkan telinga kita dan kita yang mau menghampiri Tuhan. Ya, artinya begini. Waktu kita mendengar apa yang Tuhan katakan, di sini dikatakan bahwa kamu akan hidup. Oh ya, kita akan menerima saat mendengar sesuatu apa yang Tuhan katakan. Jadi pada waktu manusia mendengar suara Tuhan, jiwa kita menjadi kenyang. Makanya waktu kita belajar firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, artinya jiwa kita sedang diselaraskan dengan roh kita yang sempurna itu. Sekalipun kita lahir baru, tapi tanpa kita mau mendengarkan, merenungkan firman, artinya roh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jiwa kita yang kelaparan. Nah, saya lanjutkan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan mendengar sesuatu pesan Tuhan,
Dan Tuhan bilang, yang kamu dengar ini sifatnya kekal loh, nggak main-main, nggak sepotong-sepotong. Seperti yang aku janjikan kepada Daud, pada nenek moyangmu. Ya, nah kita turun, ayat keduanya bilang begini, dengarkanlah aku. Nah Tuhan berbicara, dengarkanlah aku. Kalau kamu dengar apa yang aku katakan, kamu akan memakan yang baik. Ya, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Waduh, saya cari-cari makanan yang paling baik dari Tuhan apa? Makananku, Tuhan Yesus, adalah apa? Merenungkan firman dan melakukannya. Nah, ya, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Apa? Kalau kemarin lagi viral di Medan, bukan yang itu. Ya, bukan yang itu yang paling sedap, yang paling enak. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Dia bilang, barang siapa memakan dagingku, nah ya, kamu memperoleh hidup. Wah, saya bilang, ini ayat luar biasa, sangat-sangat ya, sangat memberkati. Jadi sekali lagi bahwa waktu kita dengar apa yang Tuhan katakan, jiwa kita menjadi kenyang. Nah, karena firman Tuhan digambarkan sebagai makanan jiwa. Dan itu dikatakan seperti yang di Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Nah, wah luar biasa. Kita turun lagi, ayat yang ke-1. Dia bilang begini. Hai, semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, mari terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wow, ini dia yang dicari di dunia ini. Di dunia ini semua nggak ada yang gratis Bapak Ibu. Hanya janji firman yang gratis. Dan dia wujudkan pada dirinya, Tuhan Yesus bilang, barang siapa menerima aku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal, menerima semua kehidupan yang kekal. Dan apa yang kamu butuhkan, aku sediakan bagi kamu. Ya, dan itu Tuhan Yesus kasih contoh. Pada waktu siang hari dia datang untuk menemui seorang perempuan Samaria di sumur yang mengambil air. Dia bilang, berikan aku air. Dan ada dialog. Dan bilang, apa? Kenapa kamu minta air padaku? Orang Samaria dan orang ini enggak sama orang Yahudi tidak ada komunikasi, tidak ada dialog. Tapi kalau kamu memberi air kepadaku, engkau akan mendapatkan air kehidupan. Wah, dan singkat cerita di situ dikatakan, pada waktu perempuan itu mendengar perkataan apa yang Tuhan Yesus katakan, dia bilang hidupnya berubah. Ya, dia waktu hidupnya berubah. Dikatakan situ, seluruh kota mendengar kebaikan Tuhan, kesaksian Tuhan yang luar biasa. Dan waktu kita menerima janji Tuhan, dibilang tanpa bayaran akan digenapi. Makanya Yesus mati sebagai kita, ya, menanggung setiap dosa pelanggaran kita, menanggung kehidupan kita. Tapi gua sekarang butuh sandang, pangan, papan. Plus paku kali ya, ada papan plus dipaku biar kenceng. Tapi Bapak bilang, dengar, datanglah pada Tuhan. Dan dengarkanlah dia apa yang dia katakan. Kenapa? Waktu kamu dengar tuntunannya, dia akan memberikan langkah demi langkah, tahap demi tahap. Supaya kamu bisa merasakan, melihat dan menikmati apa yang dia janjikan, ya dan amin. Ya. Nah, waktu kita mensendengkan, waktu kita mencondongkan telinga diri kita dengan sengaja, ya, artinya kita sedang memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ada respon kita, aku mau datang mendengar Tuhan. Kita sedang percaya dengan apa yang dia katakan. Wow. Ya, nah. Disinilah banyak orang gagal atau kalah, bukan karena dia kurang kuat, tetapi karena dia terlalu cepat bertindak, terlalu yakin dengan hikmat pikirannya sendiri, ya, bahkan sampai tidak melibatkan Tuhan sejak awal.
Itu yang dibilang kekalahan, kegagalan kita. Bukan kurang kuat, badannya gede, nge-gym seminggu 5 kali. Ngangkat barang-barang gede. Tapi dia tidak pakai hikmat kekuatan Tuhan, melibatkan bertanya sama Tuhan. Sehingga orang itu mengalami kegagalan. Nah, apapun itu yang terjadi baik dalam pelayanan, pekerjaan, dalam kepemimpinan. Ternyata kemenangan kita bukan dari yang itu. Tapi lahir dari telinga yang peka akan tuntunan Tuhan. Maka dia bilang, datanglah kepadaku. Nah, jadi Tuhan bilang, waktu kita diajak datang pada dia, Tuhan menawarkan satu intimasi kedekatan sama dia. Bukan kita yang mau intim, dia bilang datang padaku. Sangat mudah buat Tuhan menyatakan itu karena dia punya kuasa. Nah, Tuhan tidak pernah berkata, datanglah pada solusi. Kamu akan dapat jawaban. Enggak, datang padaku. Waktu engkau datang padaku dengan aku, solusi akan terselesaikan bagi hidup kamu. Nah, kemenangan kita bukan karena kita sangat pintar, IQ-nya 195, bukan. Tapi kita mendapatkan kemenangan pada waktu kita intimasi. Ya, strategi muncul waktu kita intimasi sama Tuhan. Baik dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa jabarkan di mana tempat yang di mana kita lemah lengah dan kita tidak mendapatkan itu. Nah, jadi banyak kali orang sering mencari yang penting gua menang. Tanpa bertanya hikmat dari Tuhan. Alkitab adalah satu buku panduan yang luar biasa. Daud begitu tahu bagaimana dia memenangkan satu peperangan. Ya, satu kali dia menang dari sebelah kanan. Untuk peperangan berikutnya melawan yang sama, dia tidak mengandalkan pengalamannya. Dia tanya Tuhan, haruskah aku menyerang dari sebelah kanan? Jangan. Dia sedang ngumpet di pohon sebelah situ. Kamu serang sebelah kiri dan Daud menang. Nah, Tuhan mau dari setiap hati kita mempunyai sikap yang seperti itu. Nah, jadi kata kemenangan itu, dengarkanlah, itu artinya dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dia bilang begini, hidup adalah buah dari karena kita taat sama firman. Kita memperoleh kehidupan karena kita taat apa yang Tuhan perkatakan. Waktu saya dengar firman Tuhan, istri saya bisik sama saya. Apapun yang kamu dengar nanti waktu dokter datang, jangan kamu dengar ya. Saya lagi sakit, jangan suruh dengar dokter gimana? Mau dengar siapa lagi? Ya. Kalau orang sakit, mau dengar suara siapa? Suara presiden pun nggak didengar. Ya, tapi sebelum dia bilang begitu, dia bilang firman di telinga saya. Firman Tuhan bilang begini. Kita sepakat sama firman ya. Baru kata-kata tadi, apapun yang dokter katakan, jangan kamu dengar. Kita mau sepakat sama firman. Jadi kemenangan pada saat kita dengar firman. Nah, kata waktu kita datang kepada dan kita memperoleh hidup, di sini bukan kita hidup itu bukan sekadar kita bernapas. Memang kita tanda orang hidup adalah kita bisa bernapas. Adakah orang yang hidup tidak bernapas? Tidak ada. Tanda orang hidup ada kita bisa bernapas, tapi bukan cuma itu. Jadi artinya hidup yang lebih dalam artinya hidup yang dipulihkan. Tadi Pak Hendra bilang, aku diberkati, hidup yang diberkati. Wah, hidup yang memiliki masa depan. Itu yang orang namanya hidup. Nah, waktu kita, kemenangan tiga bilang gini, ketaatan memberikan hidup artinya apa? Banyak kekalahan terjadi bukan karena serangan dari luar, tetapi ketidaktaatan yang dibiarkan. Bulan lalu saya kasih contoh. Ya, kekalahan bukan karena orang Amalek,
Tapi Saul kalah karena ketidaktaatannya kecil. Ya. Nah, dan yang paling penting di sini bilang, kemenangan kita karena kita ingat ada perjanjian yang Tuhan buat, yang tadi kita dengar. Kemenangan bukan karena hanya strategi, bukan karena kita ahli ini, ahli itu, tapi ada perjanjian dan bukan perasaan. Perasaannya gue menang deh, enggak. Kita tahu kenapa kita harus yakin menang. Nah, kita lihat. Tadi kita udah lihat ya, kita percepat. Nah, ketika Yesus berkata, aku ini adalah roti hidup, artinya dialah sumber kehidupan rohani kita. Dialah satu-satunya yang dapat memberikan hidup kekal. Tanpa dia, jiwa manusia apa? Kosong, empty. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan Yesaya 55 ayat 1 sampai 3 tuh, ada telinga yang peka, kita datang pada Tuhan, taatan yang menghasilkan hidup, berdiri atas perjanjian. Oke, ya kita lihat next. Nah, inilah kemenangan yang kita dapat. Saya ada satu gambar. Wow, ini dia. Saya paling senang ini, strategi Sun Tzu. Ya, dia bilang, strategi yang hebat dan saat itu di China adalah ini terus digaungkan bahwa ini orang ahli strategi yang paling hebat. Tapi buat kita orang percaya, kemenangan sejati adalah saat kita mendengar suara Tuhan. Sun Tzu bilang begini, ya, burung Raja Wali tahu tempat dia di mana akan menang dalam satu pertarungan. Saya kasih gambar, Bapak Ibu lihat Raja Wali sama ular di mana? Dia bertempur bukan di darat, karena Raja Wali tahu untuk mengalahkan ular yang berbisa, yang besar, jika ular ada di tanah, sulit dikalahkan, walaupun bisa dikalahkan. Ya, kenapa? Karena ular memang diciptakan untuk bermain di tanah, di lumpur, di semak. Ya, dia punya sisik yang bisa berjalan sedemikian rupa licin. Dan Tuhan memberikan kemampuan itu buat ular di situ. Elang diberikan kemampuan untuk mencengkeram. Dia tidak bermain untuk lari di tanah. Sangat sulit untuk elang, untuk lari-lari di tanah, ngejar itu ular. Dan waktu bertempur, salah satu strategi Sun Tzu bilang begini, salah satu hal tercepat untuk memperoleh kemenangan dengan strategi adalah mencengkeram ular itu dan bawa ke atas. Jangan biarkan ular diam di habitatnya. Pada waktu elang melakukan hal itu, kemenangan sudah di tangan. Dan kita pada waktu mendengar suara Tuhan, kemenangan pun pasti kita dapat. Kenapa? Karena habitat kita bukan di bumi ini. Seperti bagaimana ular ada di bumi bisa menang. Tapi habitat kita adalah seperti Raja Wali terbang bersama dengan kepak sayapnya bersama Allah Bapa, dia mengangkat musuh dan membawa ke habitat yang kita yang supranatural, dan kemenangan itu kita peroleh. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Allah yang luar biasa bekerja. Jadi kemenangan sejati kita bisa lihat bahwa waktu kita datang mendengarkan apa yang Tuhan katakan atas hidup kita. Nah, di Alkitab saya menemukan sebuah kisah yang luar biasa tentang Marta dan Maria. Inilah satu contoh yang sangat buat saya, sangat menyentuh hati saya ya. Di sini dikatakan satu kali ada satu kisah di Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Di situ dikatakan gini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ya, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta. Ini jelas, perempuan yang bernama Marta. Dan Marta menerima dia di rumahnya. Dan Marta mempunyai saudara yang namanya Maria. Saya telah cari, ternyata yang kakak tuh Maria. Ya, saudaranya. Di sini dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Dan serta Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Tetapi Tuhan menjawab bilang, Marta,
Marta, Marta, ini paling senang saya dengar. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Saya ngebayangin ini dialog ini singkat dan sangat padat. Marta, lalu kalau dibilang kalau pilih Marta sama Maria mau pilih yang mana? Mana lebih baik? Selalu ada pertanyaan. Setelah saya pelajari, dua-dua baik di mata Tuhan. Ya, nggak ada Marta lebih baik, Maria lebih enggak. Dua-dua baik. Cuma pada waktu situasi yang seperti ini, Marta, kenapa dia menyibukkan diri? Kita coba gali sedikit. Dia menyibukkan diri. Di benak pikiran, hati pikiran Marta satu. Ini orang spesial. Ini seorang nabi yang datang dari Nazaret. Aku harus layani dengan sebaik mungkin. Aku buat dengan kemampuan yang aku ahli bikin sesuatu. Ya, mungkin cerita kira-kira begitu. Maka dia menyibukkan diri untuk menservis, melayani, karena ini tamu istimewa. Jangan sampai dia jauh-jauh datang kecewa. Ya. Lalu pada waktu dia sibuk segala macam, dia lihat, ini saudaraku kenapa duduk di situ aja, nggak ngapa-ngapain. Ya, ada kalanya orang berpikir, wah Maria memilih. Tapi kita harus lihat, disinilah kita bisa mengerti, dalam kehidupan kita, prioritas selalu akan memberikan hasil yang berbeda. Dari mata, dari semua indera kita, akan merespon ke jiwa kita. Kita mau pilih yang mana? Walaupun kita sama-sama datang sang firman yang hidup itu. Yesus yang datang, tapi kita bisa merespon dengan cara yang berbeda. Marta berusaha dengan segenap hati loh. Dia ngerjain dengan sungguh-sungguh karena dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya. Maria juga dengan segenap hati, dia mau dengar firman Tuhan. Jadi matanya terus tertuju sama Tuhan Yesus. Dia ngomong apa? Karena kebutuhan berbeda. Nah, disinilah kita bisa melihat. Yes. Nah, di situ ya, tadi dijelaskan, kita lihat. Saya mau cerita satu lagi. Maria yang sama pada waktu Yesus datang dari Betania. Ceritanya seperti ini. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Di mana? Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi ternyata sebelum Tuhan Yesus diurapi oleh Maria ini, ada satu cerita sebelumnya. Nanti kita baca. Ya, Lazarus sakit dan Marta dan Maria kasih tahu, Tuhan Yesus, Lazarus sakit. Dan firman Tuhan katakan Tuhan Yesus menunda sampai 4 hari nggak datang sana. Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus, seandainya engkau datang, anakmu Lazarus yang kau kasih pasti tidak akan mati. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, dia tidak akan mati. Ya, dia akan bangkit. Aku percaya Tuhan, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan akan dibangkitkan. Tuhan Yesus bilang, inilah ayat yang bilang gini, percayalah, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Nah, itu ayat yang selalu menggelegar. Nah, kita akan dengar. Jadi setelah kejadian itu Tuhan Yesus datang lagi ke rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Kali ini pada waktu dia datang, diadakan perjamuan. Marta kembali melayani. Ya, kembali memang dia potensinya, talenta di situ. Walaupun melayani, kali ini dia nggak mengeluh. Jadi kalau Bu Yanset masak juga saya lihat nggak pernah mengeluh, dia masak terus. Asik, dia emang potensinya di situ. Bukan berarti Marta yang mengeluh, tapi dia bilang sekarang melayani dengan mengucap syukur. Ya, dia nggak ngomel lagi. Itu kok dia nggak bantuin Ibu Nini, kok nggak bantuin Bu Rita, nggak bantuin? Enggak. Aku melakukan dengan sukacita karena bersyukur.
karena sang raja datang atas hidupku. Nah ya, jadi Maria pun memang kesenangannya adalah duduk di kaki Tuhan. Jangan dipaksa untuk ikutin jadi Marta. Maria ya Maria. Marta sama-sama 5 huruf. Marta, Maria beda. Tapi mereka punya karakter yang berbeda. Maria melakukan karena dia senangannya mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Dia selalu mengerti orang yang dekat sama Tuhan dan mendengar. Dia mengerti orang lain yang belum melihat. Lalu dia ambil buli-buli yang berisi minyak nawatsu yang mahal, dia patahkan, dia urapi kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu ceritanya? Tiba-tiba ada salah satu melihat, itu mahal Jo, ini minyak mahal. Gaji 1 tahun orang bekerja, 300 dinar. Wah, ya, itu bisa banyak kasih orang miskin untuk bisa kasih makan. Tuhan Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu. Tapi perempuan ini sedang mempersiapkan penguburanku. Murid-murid gak tahu Tuhan Yesus apa yang akan terjadi. Maria tahu isi hati Tuhan. Makanya dia bilang, dia sedang mempersiapkan penguburanku. Wah, jadi orang yang mau duduk datang pada Tuhan dan mendengar suara Tuhan, dia akan diberikan kemampuan untuk bisa melihat, mendengar, dan sesuatu yang di depan. Dan Bapak Ibu pada waktu apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Waktu kamu bersyukur, ya, kamu akan bisa melihat hal-hal yang luar biasa, yang manusia biasa nggak bisa lihat dan bisa dengar. Nah, kita lihat tanda sudah kelihatan. Ya, kita percepat saja. Ya, sekali lagi 3 pelajaran rohani yang sangat dalam dari Maria di kaki Yesus: kedekatan, mendengar, dan orang yang dikasihi Tuhan. Nah, dari situlah sini dikatakan, ya. Hubungan lebih penting daripada kesibukan. Di ETLW harus mengerti hal ini. Semua PIC, semua volunteer, hubungan pribadi dengan Tuhan lebih penting daripada kesibukan. Kamu akan melakukan satu aktivitas pelayanan segala macam karena kamu sudah mempunyai hubungan yang benar sama Tuhan. Itu lebih penting. Ya. Oleh karena itu, mendengar Tuhan adalah sumber kehidupan rohani. Dan waktu kita mendengar membuat kita mau merapat intimisi, kedekatan, dan Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam. Akan berikan hikmat pengertian. Nah, di sini dulu. Waktu kita datang melayani Tuhan karena kita sudah tahu kenapa kita harus melayani. Kenapa kita harus mengembangkan karunia talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Karena kita sudah mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, oleh karena itu kita mau lihat, Tuhan, firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Jadi artinya Tuhan mengundang setiap kita yang masih empty, yang masih kosong. Aku gak punya apa-apa, bagus. Kalau kamu merasa gak punya apa-apa, izinkan aku mengisinya dengan firman, dengan setiap kali. Makanya datang padaku, dengarkan apa yang Katu katakan. Jadi, transformasi bisa terjadi pada waktu kita menerima undangannya dari dia, ajakannya dari dia. Datanglah padaku, datang ngapain? Bikin sibuk, nggak ngerti kah kita sibuk? Ya, kalau orang Manado bilang, pada mengerti kah kita sibuk? Nggak mengerti kita sibuk. Wah, orang itu udah ngomong, pengen menolak jawabannya cepat sekali. Ya, mulutnya panjang. Kalau udah pengen menolak begitu cepat ya, langsung merasa orang paling sibuk di dunia. Dia bilang ini, kita harus mengerti, Tuhan tidak menunggu manusia berubah, tapi Tuhan menunggu manusia yang mau datang sama dia. Jangan tunggu berubah, nanti kalau aku sudah berubah jadi baik, jadi kaya, jadi sukses, aku akan datang sama Tuhan. Firman dunia bilang mustahil. Enggak mungkin.
Pada waktu kamu memilih cara dunia dulu, kamu tidak akan pernah datang sama Tuhan. Ya, nah bilang gini, dengarlah. Ya, waktu kita mendengar artinya kehidupan rohani kita sedang dimulai. Waktu kamu dengar firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Allah. Waktu kita dengar apa yang Tuhan katakan, ya, disitulah kehidupan dimulai. Oh, ya, luar biasa ya. Yesaya 55 ini ya. Hearing before living. Pada waktu kamu mendengar firman Tuhan, makanya di dunia sana mereka sangat takut. Pada waktu perayaan Natal, Paskah, mereka mau dengar lihat perayaannya. Tapi pada waktu firman dikatakan mereka pada pergi. Hati-hati, jangan sampai kamu nanti nyeberang jauh. Bahaya, karena firman yang didengar punya kuasa. Merubah hidup untuk yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang rusak menjadi benar. Bahkan yang terhilang Tuhan bisa selamatkan. Begitu amazingnya firman yang kita percayai. Nah, banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi mereka ternyata tetap sama aja. Kenapa? Karena mereka datang pada Tuhan tanpa mendengar. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, datanglah, dengarlah, maka kamu akan hidup. Kehidupan rohani selalu lahir dari saat kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Katakan sebelahnya, dengarin suara Tuhan. Bilang sebelah kamu. Jangan dengarkan deru perang di sana. Ya. Sekarang wah, dengar seru perang. Memang asik. Tapi kita lama-lama dunia kan sedang menyeret dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan ujungnya kamu tidak punya pengharapan. Nah, dan di sini yang ketiga bilang, maka kamu akan hidup. Hidup yang sejati datang dari Tuhan. Divine life, not just survival. Orang bisa survive pada waktu kamu datang pada Tuhan. Nggak ada orang mau survive, aduh gua akan survive nih kalau nanti depositonya ada 100 M. Ya, tiba-tiba ada di rekening, ternyata mati lampu. Nggak bisa ditarik, banknya tutup. Nah, survive-nya di mana? Itu dibilang nih, ada yang kasih tahu hati-hati. Kalau gitu simpen emas yang banyak di rumah. Ya, 30 kilo. Waktu mau dijual nggak ada yang beli. Nah, tetap nggak bisa survive, bingung. Siapin beras yang banyak. Apapun yang kamu siapin tanpa datang sama Tuhan, kamu akan kecewa. Datanglah pada Tuhan, Dia akan kasih jalan keluar bagi kehidupan kamu. Nah, Tuhan bukan hanya memperbaiki keadaan kita, tapi Tuhan berjanji memberikan kita kehidupan yang baru. Ya, masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, penuh harapan. Haleluya. Nah, ketika kita datang padanya dan mendengar, itulah sekali lagi kemenangan kita yang sejati. Nah, jika kita datang kepada Tuhan, kita mungkin menerima pertolongan. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, mendengar suara Tuhan, sekali lagi kehidupan yang luar biasa akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati.